Pembagian bantuan sosial tunai atau bansos tunai bagi warga terdampak COVID-19 oleh Kementerian Sosial menuai polemik di masyarakat. Seperti di Cimahi, Jawa Barat, pria penyandang disabilitas di Kelurahan Lewi Gajah tak dapat bantuan sosial COVID-19. Salah satunya Yan Martin, yang selama ini hanya mengandalkan bantuan dari tetangga untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama istri dan 3 anaknya. Yan Martin mengaku bingung dan pasrah karena bukan salah satu penerima bansos tunai Kemensos. Berapa lama itu tanpa penghasilan itu? Udah lama, hampir dulu buka PS di sini 3 tahun 4 tahun ke belakang lah itu. Terus berarti mengandalkan bantuan tetangga aja gitu? Bantuan. Itu. Itu kenapa nggak jualan nggak NPS lagi? Ya modalnya. Modal nggak ada Iya, modal nggak lagi? ada modalnya. Kondisi ini berbanding terbalik dengan warga di sekitar rumah Yan Martin. Salah satunya Jayus Brian Mai Putra, yang merupakan anak kandung anggota DPRD Kota Cimahi, yang tercatat sebagai penerima bansos tunai sebesar Rp600.000 untuk jangka waktu 3 bulan. Jayus mengaku malu saat mengambil bantuan tersebut. Namun bansos tersebut langsung diserahkan kepada warga lain yang berhak menerima. Satu orangnya tuh saya kasih 100.000 sama sembako. Itu saya mau bagiin lagi, saya ambil tapi ini saya bagiin lagi. Kenapa mengambil keputusan untuk tetap diambil gitu? Kalau saya ini nggak diambil, ini uang nantinya mau kemana ini? Sayang ini kalau nggak diambil, Pak. Iya kalau balik lagi ke pemerintah, ini kalau nggak balik lagi gimana? Menteri Sosial Juliari Batubara saat memantau pembagian bansos tunai di kantor pos Barus Cimahi mengakui masih ditemukan salah sasaran dalam penyaluran bansos tunai. Menurut Juliari, data yang digunakan Kemensos dalam menyalurkan bansos tunai merupakan data dari daerah. Kesalahan penyaluran dana dikarenakan adanya keinginan Presiden Joko Widodo yang ingin cepat disalurkan ke warga terdampak COVID-19. Ya saya kira nanti bisa diperbaiki, ini kan juga baru mulai ya, artinya data-data itu kan kita juga terima dari daerah ya. Karena daerah yang paling paham situasi daerahnya seperti apa, profil apa yang terdampak seperti apa, ya namanya kalau kita ingin, karena Presiden minta cepat pasti ada saja yang miss, saya kira tidak perlu terlalu dibesar-besarkan, dari 1.000, 1, 2 miss kan wajar ya. Nanti untuk tahap berikutnya datanya diperbaiki sehingga bisa lebih tepat sasaran. Kementerian Sosial menargetkan 9 juta kepala keluarga mendapatkan bansos tunai. Bansos tunai ini diharapkan bisa mengurangi beban masyarakat yang terdampak COVID-19. Ahmad Fadlilah, Kompas TV, Cimahi, Jawa Barat. Ya, Saudara, Kementerian Sosial memang mengakui bahwa pemberian bantuan yang mendesak seperti saat pandemi corona ini memang harus segera dilakukan, sehingga data yang dikirimkan daerah bisa saja atau tidak memungkinkan untuk dilakukannya verifikasi atau validasi ulang mengenai data-data para penerima di lapangan. Bagaimana mengatasi kemudian apa yang kemudian pendataan ini menjadi kemudian masalah bagi para penerima bantuan sosial agar bantuan bisa tepat sasaran, paling tidak ada terus perbaikan ketika bansos ini diberikan. Untuk membahasnya, bergabung bersama kami melalui aplikasi Zoom pagi hari ini, Sekjen Kementerian Sosial Bapak Hartono Laras. Pak Hartono, selamat pagi. Selamat pagi Mas Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak waktunya untuk bergabung bersama kami berkaitan dengan masih banyak data-data yang kita temui kan nih, banyak yang kemudian salah sasaran. Nah, sebenarnya apa sih Pak yang terjadi dari data-data yang dimiliki oleh Kementerian Sosial dan ketika penerapannya di lapangan, Pak Hartono? Ya Mas Bayu, jadi kita harus memahami bahwa kondisi saat ini adalah kondisi krisis Ya. terkait dengan kedaulatan kesehatan, sehingga kami menyadari betul bahwa di lapangan memang juga tidak mudah. Tetapi saya melihat teman-teman dari daerah, dari provinsi, kabupaten kota telah melaksanakan langkah-langkah yang luar biasa Ya. dalam rangka untuk mengusulkan siapa yang akan menerima bantuan sosial ini. Baik dari bansos sembako maupun bansos tunai. Kami pun sebenarnya juga sudah menyampaikan bahwa mulai sejak tanggal 9 April ya, kami telah menyampaikan DTKS. DTKS ini adalah data terpadu kesejahteraan sosial yang ada di Kementerian Sosial,
untuk menjadi satu acuan referensi. Kami memiliki data ini juga berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data dari daerah yang setiap 3 bulan kita tetapkan. Oke. Dan telah menjadi satu rujukan untuk program-program yang berkaitan dengan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan. Ya, Oleh jadi karena itu, DTKS ini Pak, DTKS ini koreksi saya Pak Hartono, ini kan juga diminta oleh KPK sebagai lembaga yang diminta untuk mengawasi penyaluran bansos ini oleh Kemensos terutama. Pakai saja data DTKS. Data inilah yang sebetulnya oleh Kemensos sudah dipakai ya Pak ya? Iya, karena memang tidak ada satu-satunya yang satu saja data itu ada DTKS dengan segala kekurangan dan kelebihan yang dimiliki. Oke. Maka KPK pun juga menetapkan edaran, ya surat edaran yang ditujukan kepada seluruh kementerian dan lembaga, kemudian gugus tugas, kemudian pimpinan daerah, Pak Gubernur, Bupati, Wali Kota, untuk bisa mengacu DTKS ini. Nah, kalau di dalam DTKS itu kemudian ternyata di lapangan itu tidak cocok atau tidak sesuai, nah DTKS ini kan terus kita harus perbaiki. Kita mutakhirkan, silakan untuk diusulkan dan dimasukkan dalam DTKS itu sebagai bahan untuk perbaikan kami. Ini yang Pak Sementara Menteri, kalau ini melihat- yang Pak Menteri Sosial juga katakan, datanya kan dari daerah juga, kemudian sampai ke tingkat pusat begitu. Nah, inilah yang sama-sama diperbaiki begitu, kira-kira ya Iya. Pak Hartono ya? Betul, betul. Oke, Pak Hartono gini, kalau boleh kepada misalnya kasus per kasus supaya masyarakat jadi langsung mengerti begitu. Bagaimana di data DTKS itu bisa ada orang-orang yang tidak seharusnya menerima kok terdaftar begitu? Ada anaknya anggota DPRD begitu, atau ada seorang rektor sekarang juga menerima. Itu berarti di mana ada misleknya, ada miss-nya itu di mana Pak? Iya, yang jelas orang-orang ini tidak ada dalam DTKS. Ini adalah usulan baru yang mana Kementerian Sosial juga telah menyampaikan pada rapat koordinasi secara virtual ya, mulai tanggal 15 dan 16 April yang lalu, Pak Mensos langsung memimpin rapat ini yang dihadiri oleh seluruh gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia. 16 kali putaran kita menyampaikan bahwa untuk usulan penerima bansos tunai itu atau bansos sembako itu dipersilakan daerah untuk mengusulkan, untuk menentukan. Karena daerah yang tahu kondisi saat ini yang kemudian banyak orang-orang, keluarga-keluarga yang dulunya tidak masuk dalam DTKS, kemudian dia jatuh miskin karena tidak memiliki pendapatan ataupun kehilangan sumber mata pencarian. Ini yang kemudian boleh dimasukkan di dalam DTKS itu sebagai data yang baru nanti dalam DTKS itu. Bahkan kami pun juga memberikan rambu-rambu bahwa acuan DTKS itu ada yang kemudian sudah menerima PKH 10 juta keluarga dan bantuan pangan non tunai 20 juta keluarga. Itu diharapkan untuk yang bansos khusus, bansos tunai dan bansos sembako untuk DKI Jakarta dan Bodetabek itu di luar penerima PKH dan di luar penerima program sembako atau bantuan pangan tunai yang selama ini sudah berjalan. Oh, supaya jadi tidak menerima lagi gitu ya Pak ya? Betul. Oh, nah ini di mana Pak? Kemudian kalau ini sudah diminta oleh Pak Menteri, begitu jajaran Kementerian Sosial sudah memerintahkan ini, nanti siapa yang menjalankan ini semua, mendatanya lagi begitu? Apakah ini hal yang sulit bisa dilakukan sampai ke bawah? Bayangan saya misalnya kelurahan, RW, RT begitu bisa melakukannya atau seperti apa Pak Hartono? Iya, memang kita memberikan satu kewenangan, keleluasaan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota untuk mengusulkan siapa yang layak orang atau keluarga tersebut menerima bansos dampak COVID-19 ini. Nah, oleh karena itu kami melihat ya beberapa kabupaten, kota telah melaksanakan ya ketika kami sudah minta untuk segera menyampaikan usulan, itu banyak juga kabupaten kota yang langsung menindaklanjuti untuk melakukan ya upaya-upaya seluruh perangkatnya melakukan koordinasi di lapangan untuk melakukan verifikasi dan validasi data
di tingkat desa, kelurahan, bahkan ada yang dari pagi sampai malam untuk melakukan dan mengusulkan itu. Alhamdulillah terhadap kabupaten kota yang telah melakukan kerja keras ini, ternyata datanya juga lebih bagus, datanya lebih akurat, ya bisa menjangkau terkait dengan pemberian bansos ini yang diberikan kepada warga masyarakat yang terdampak COVID-19 ini. Ya, Pak Hartono bisa beri contoh, misalnya ada kabupaten atau provinsi mana yang kemudian bisa melakukan itu semua, mengerti begitu maksud dari Kementerian Sosial. Ini datanya silakan loh ya, diperbaharui, diganti kalau memang ada orang yang sudah tidak tepat menerima bantuan, bisa diganti sama orang yang lebih tepat. Ada yang sudah melakukan itu, Pak Hartono? Iya, saya ambil contoh saja, misalkan Banyuwangi. Banyuwangi. Pak Bupati ini ketika sudah mendapatkan surat dari kami ya untuk melakukan usulan melalui satu verifikasi dan validasi data, itu langsung memerintahkan jajaran dinas sosial untuk bersama-sama dengan camat, para kades dan lurah melakukan verifikasi dan validasi data. Kebetulan Banyuwangi ini DTKS-nya juga bagus gitu. Nah, di dalam DTKS di Banyuwangi misalkan saya ambil contoh ada 193.000 keluarga. Ini jelas kepada siapa kemudian 193.000 itu akan diberikan bansos tunai itu, maka diambil ada yang kemudian data itu dari DTKS ya, kemudian ada yang non DTKS. Dari skema bantuan sosial yang diberikan dari berbagai kementerian dan lembaga atau di tingkat pusat, kemudian juga di provinsi, kemudian kabupaten, Banyuwangi itu sendiri, bansos yang diusulkan itu sebesar 263.000. Sehingga dari situ masuk DTKS yang ada dalam data itu yang belum mendapatkan bantuan selama ini, kemudian sisanya itu diambil dari yang di luar DTKS. Ini jadi jelas. Akhirnya bahwa mereka-mereka yang terdampak COVID-19 ini, yang belum masuk DTKS atau yang belum menerima bansos sama sekali, itu bisa mendapatkan bansos ini. Itulah yang sebenarnya makna dari bansos untuk jaring pengaman sosial itu. Bisa menjaring ke seluruh keluarga orang-orang yang terdampak COVID-19 ini. Dan juga masih banyak juga kabupaten, kota yang lain. Ambil contoh misalkan kota Tangerang Selatan. Kota Tangerang Selatan juga telah memiliki data yang cukup bagus. Kalau Pak Hartono bilang data DTKS-nya cukup bagus, berarti ada data DTKS-nya yang nggak bagus begitu Pak. Itu apa bedanya? Iya, karena DTKS ini kan kita lakukan pengolahan mulai tahun 2016 hasil dari pemutakhiran basis data terpadu tahun 2015 oleh BPS. Ya. Nah, kemudian kita mulai tahun 2017 mengembangkan satu sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation sebagai satu sistem yang mempermudahkan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota untuk mengusulkan melalui pemutakhiran data yang dilakukan oleh Pemda tersebut. Jadi boleh memutakhirkan datanya, ya, memperbaharui datanya. Ya, tetapi memang disadari, Mas Wahyu, ada beberapa kabupaten kota yang hingga saat ini masih belum aktif melakukan pemutakhiran atau pembaruan data itu. Nah, oleh karena itu kesempatan yang sangat baik ini tentu dari dua sisi kita memastikan orang-orang yang dalam DTKS itu yang belum mendapatkan bantuan sosial kita akan masukkan sebagai penerima bansos, atau ada orang yang di luar DTKS yang layak untuk mendapatkan bantuan sosial, itu kita akan masukkan dalam DTKS. Jadi intinya sebenarnya adalah DTKS. Ya, jadi Pak Hartono ingin mengatakan bahwa sebenarnya Kemensos sudah meminta sambil bantuan sosial ini dijalankan, kami sebelum pembagian bansos beberapa waktu yang lalu kan sempat berbincang juga di Sapa Indonesia Pagi dengan Pak Ari Batubara, Menteri Sosial kan Pak Hartono. Pak Mensos memang mengatakan, saya akan bagikan dulu. Saya yakin pasti ada masalah akurasi data bansos ini. Tapi kan bantuan harus dijalankan. Tapi ini akan terus diperbaiki. Jadi ini masih terus dalam perbaikan-perbaikan di jajaran Kementerian Sosial ya Pak Hartono ya?
Iya, betul. Kita harus juga tidak lanjuti arahan Presiden bahwa bansos ini harus tepat disalurkan. Karena masyarakat memang menunggu. Dan kemudian dalam prosesnya kita sambil melakukan perbaikan. Karena bansos ini kan bertahap. Ya. Untuk bansos sembako yang DKI dan Bodetabek itu kan diberikan selama 3 bulan. Setiap bulan itu 2 kali penyaluran. Nah, kita memang menemukan pada tahap pertama masih ada yang belum tepat sasaran, yang seharusnya masuk belum masuk. Ini kita lakukan perbaikan sama Pemprov DKI Jakarta. Dan alhamdulillah kita sudah bisa mendapatkan satu format dan nanti tahap berikutnya kita sudah akan lebih bagus lagi. Termasuk juga untuk yang di daerah ya terkait dengan bansos tunai itu. Kita terus akan lakukan perbaikan langkah-langkah yang diharapkan nanti di samping bansos itu harus tepat sampai ke masyarakat, tetapi juga akan semakin tepat sasaran. Ya, tidak hanya satu bantuan soalnya Pak, ini beberapa kepala daerah di beberapa media beberapa hari terakhir ini juga mengatakan banyaknya bantuan ini juga memang sedikit menyulitkan karena datanya yang mana yang kemudian dipakai untuk bantuan yang ada yang dari pusat, ada yang dari presiden, ada yang dari pemerintah kabupaten kota dan lain-lain. Tapi bagaimana kemudian ini semua nanti akan disalurkan dengan baik oleh Kementerian Sosial? Pak Hartono akan menjawabnya usai jeda. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia.